Seorang warga Kota Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terkena luka tembak di halaman parkir tempat hiburan malam. Insiden penembakan itu dilakukan oleh oknum anggota Polres Banggai berinisial MT. Sebelum penembakan terjadi, pengeroyokan dan juga dilakukan oleh korban bernama Rezi Darise dan juga rekan-rekannya. Dalam insiden pengeroyokan dan penembakan ini, Polres Banggai telah menetapkan 3 tersangka. Dan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Palu, Asnawi Zikri. Halo Asnawi. Ya, Agung. Baik Asnawi, apa yang menjadi pemicu insiden pengeroyokan dan penembakan tersebut Asnawi? Ya, baik. Sekedar diketahui bahwa memang terjadi insiden pengeroyokan ya, yang kemudian berujung penembakan oleh oknum anggota Polres Banggai, Sulawesi Tengah di halaman parkir tempat hiburan malam di Kota Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pemicu sendiri yang terjadi itu menurut keterangan dari Kapolres Banggai AKBP Yoga Priyautama bahwa pemicunya karena kecemburuan ya. Jadi oknum anggota Polres Banggai tersebut sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita berinisial A, kemudian datang datang korban penembakan itu yang bernama Rezi Darise itu kemudian melakukan pemukulan dengan rekan-rekannya, mengeroyok oknum polisi berinisial NP tersebut sehingga polisi tersebut mengeluarkan tembakan dan mengakibatkan Rezi Darise itu mengalami luka tembak di paha sebelah kirinya. Nah, untuk pemicu lainnya juga itu karena Rezi Darise dan rekan-rekannya ya diduga sudah dirasuki minuman keras ya sehingga memang terjadi pengeroyokan tersebut. Sekian Agung. Baik, lalu bagaimana kronologi kejadian hingga seorang warga mengalami luka tembak tersebut Asnawi? Iya, untuk kronologi lengkapnya sebenarnya uh, setelah dikeroyok oknum polisi tersebut, kemudian sebenarnya oknum polisi ingin mengeluarkan pistolnya dan ingin mengeluarkan tembakan peringatan. Namun pada saat pistol tersebut dicabut dan masih mengarah ke arah bawah, tiba-tiba trigger tersebut ditekan oleh oknum anggota Polres Banggai berinisial MT. Kemudian terjadi letusan. Nah, terjadi letusan itulah diduga ada pantulan dari bawah hingga mengena ke paha kiri korban penembakan yaitu Rezi Darise. Nah, setelah penembakan itu terjadi sempat juga terjadi 2 letusan, namun itu letusan diarahkan ke bagian atas untuk membubarkan sekitar 4 orang, artinya Rezi bersama rekan-rekannya yang melakukan pengeroyokan terhadap oknum polisi tersebut. Demikian Agung. Baik, lalu setelah insiden penembakan dan juga ditangani oleh polisi, lalu bagaimana progres penanganan kasus ini Asnawi? Iya, untuk saat ini berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diperiksa, ada salah satu saksi yaitu seorang perempuan tersebut yang berinisial A itu yang dijadikan sebagai saksi kunci atau saksi mahkota ya dari kepolisian Polres Banggai, dan berdasarkan keterangan saksi itulah sehingga Polres Banggai menetapkan 3 tersangka. Nah, dari 3 tersangka ini 2 tersangka adalah kasus pengeroyokan terhadap oknum polisi yaitu Rezi Darise dan bernama Sawal. Kemudian 1 tersangka itu adalah oknum polisi yang melakukan penembakannya berinisial MT tersebut. Nah, untuk oknum polisi saat ini lagi ditangani oleh bagian Propam Polres Banggai, sedangkan 2 tersangka oleh warga sipil tersebut itu ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Banggai yang dilaporkan langsung oleh oknum polisi karena dia merasa dikeroyok sebelum dia mengeluarkan tembakan tersebut. Demikian, Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asnawi Zikri dari Tribun Palu. Selamat bertugas kembali, Asnawi.
Dan terkait hal ini, jurnalis kami juga telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa memberikan keterangan karena itu sudah mengarah pada kesimpulan sebenarnya. Sementara tahapan pemeriksaan itu baru berjalan gitu kan. Jadi sama-sama saya mengajak semua rekan-rekan sekalian untuk tetap kita tunduk terhadap asas praduga tak bersalah. Apa langkah yang ditempuh buat kuasa hukum sendiri? Ya, sampai detik ini, sampai hari ini kita masih dalam tahapan pendampingan saudara Resi. Jadi bila memang ada langkah-langkah hukum yang perlu kita ambil sebagai kuasa hukumnya, tentu kita akan ambil langkah itu. Mungkinkah ada aduan nanti ke Komnas apa seperti yang kami dengarkan tadi secara ya, jadi begini, kami belum berani untuk mengambil kesimpulan sampai sejauh ini. Proses pemeriksaan ini sementara berjalan. Nah, tentu dari kami juga akan melakukan evaluasi secara internal dalam tim kuasa hukum. Nah, bila mana memang kita mendapatkan kejanggalan-kejanggalan, tentu dalam proses atau tahapan pemeriksaan kita tetap letakkan sebagaimana tata cara yang diatur oleh hukum beracara. Nah, bila mana nanti kami dalam analisa kami, kalau dalam kajian kami, dalam evaluasi kami memang kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak berkesesuaian dengan tata cara yang diatur oleh hukum beracara kita, tentu kita akan mengambil langkah hukum. Terus Pak, kemudian saat ini apakah korban penembakan itu akan ditahan? Untuk saat sekarang korban masih bisa pulang ke rumah. Korban masih bisa pulang ke rumah. Pada saat kejadian tersebut, kita mengalami simpang siur terkait dengan masalah pokok permasalahan. Dengan berjalannya waktu sampai dengan hari Selasa kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan. Ada yang pemeriksaan baik di Propos maupun dengan di Reskrim. Satu sisi dari pihak masyarakat melaporkan ke Propos, namun satu sisi juga dari personel kita juga melaporkan ke Satreskrim terkait dengan yang pertama terkait dengan adanya letusan, yang kedua letusan yang mengenai ke paha kirinya, kemudian yang kedua terkait dengan laporan di Reskrim pengeroyokan. Untuk di saksi-saksi di Propos sudah kita laksanakan pemeriksaan sebanyak 3 orang. Awalnya ibunya Rezi datang ke Polres bersama dengan satu saudaranya mungkin untuk melaporkan terkait kejadian tersebut, mengingat karena belum makan atau pusing kemudian kembali, namun sampai dengan saat ini kita sulit mencarinya. Hari Jumat, Sabtu janji untuk datang, tidak hadir. Minggu tidak hadir, Minggu sore kita datang, rumah juga kosong. Hari Senin kita datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.